Maaf, saya ulang. Yang pertama, berdasarkan karakteristik wilayah, secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua, berdasarkan persebaran organisme. Persebaran organisme di muka bumi dipelajari dalam cabang biologi yang disebut biogeografi. A. Persebaran fauna di wilayah Indonesia Barat, Oriental. Bagian barat wilayah Indonesia termasuk paparan Sunda memiliki fauna tipe oriental, contohnya berbagai jenis kera, gajah, harimau, tapir, badak, kerbau liar, babi hutan, serta rusa. B. Persebaran fauna di wilayah Indonesia Timur, Australia. Bagian timur wilayah Indonesia ditempati fauna tipe Australia yang terdiri atas burung-burung dengan warna mencolok, misalnya kasuari, nuri, parkit, cendrawasih, dan merpati berjambul. C. Zona peralihan antara Oriental dan Australia. Jika kita menuju ke timur dari daerah garis Wallace, jumlah hewan kawasan Oriental menyusut secara mencolok. D. Flora Malaysiana. Lingkungan terestrial cenderung berubah dalam suatu pola karakteristik dari utara ke selatan karena letak lintang dari bukit ke puncak gunung. D. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Yang pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang bersifat mutlak, misalnya A. Sandang, B. Pangan, C. Papan, D. Udara bersih. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan untuk lebih menikmati hidup, misalnya A. Transportasi, B. Rekreasi. E. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, kegiatan yang mengakibatkan makin berkurangnya keanekaragaman hayati. Dampak negatif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ladang berpindah. 2. Intensifikasi pertanian. Yang ketiga, penemuan bibit tanaman dan hewan baru yang unggul mengakibatkan terdesaknya bibit lokal yang disebut erosi plasma nutfah. Yang keempat, perburuan liar dan penangkapan ikan dengan cara tidak tepat dan tanpa kenal batas dapat memusnahkan jenis-jenis hewan dan ikan. Yang kelima, penembangan liar. Yang keenam, industrialisasi. 2. Kegiatan manusia dapat melestarikan keanekaragaman hayati. Dampak positif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penghijauan dan reboisasi. Yang kedua, pengendalian hama secara biologi. Yang ketiga, penebangan hutan dan perencanaan yang baik dan melakukan peremajaan. Yang keempat, usaha pemulihan hewan dan tanaman yang menghasilkan varietas tanaman dan hewan unggul, menambah kekayaan sumber plasma nutfah dengan tetap melestarikan jenis hewan dan tumbuhan lokal. Yang kelima, usaha-usaha pelestarian alam. F. Usaha pelindungan alam. Yang pertama, pelindungan alam umum. A. Pelindungan alam ketat. B. Pelindungan alam terbimbing. C. Taman nasional. 2. Perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Yang A. Perlindungan geologi. B. Perlindungan alam botani. C. Perlindungan alam zoologi. D. Perlindungan alam antropologi. E. Perlindungan pemandangan alam. F. Perlindungan monumen alam. G. Perlindungan suaka margasatwa. H. Perlindungan hutan. I. Perlindungan ikan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.